Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan apabila dirasa tidak resonate, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun, semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan ke Pick card trading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini kemarin ada salah satu teman-teman kita yang kayaknya unik nih gitu. Jadi ingin request yang judulnya Siapa Jodohku Kelak. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, kira-kira siapa sih jodoh aku nantinya, seperti apa, karakternya, ciri-cirinya, terus dia berasal dari mana, kayak gimana gitu. Tetap terus ikuti Pick card trading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan Pick card trading kali ini. Oke. Dan seperti biasanya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana ketika Clarissa menshuffle kartunya, sebisa mungkin teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang siapa jodohku kelak. Oke, langsung saja kita ambil kartu tarotnya. Dan ingat ya, ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini. Oke. Langsung saja kita shuffle ya, yaitu tentang siapa jodohku kelak. Oke, di sini belum ya. Oke, di sini 1, 2. Oke, kita ambil yang ini. Sebentar. Oke, udah pas ya, 1, 2, 3. Oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari saya, gunakan intuisi kalian. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya, jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus, oke? Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama. Oke, kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail, yaitu tentang siapa jodohku kelak. Oke. Yes, di sini sudah terbuka. 1, 2. Oke. Iya, 3. Di sini ada kartu yang keempat, di sini ada kartu death. Kalau ini masalah jodoh berarti kalau saya bicara jodoh, jodoh. Kalau saya bicara
cinta sejati, ya berarti cinta sejati gitu. Di sini saya bicara temanya jodoh. Jodoh yang akan mendampingi kamu kelak 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba saya geser terlebih dahulu. Yes, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang siapa jodoh aku kelak. Di sini terlihat ya, dia seseorang yang ciri fisiknya mungkin dia seusia kamu atau bisa dominan lebih muda daripada kamu. Tetapi walaupun seperti itu, dia memiliki pandangan yang cukup dewasa terhadap hubungan. Jadi bagi dia gitu, usia tidak membatasi gitu. Yang penting kedewasaan yang menilai kualitas pada hubungan. Terus di sini saya juga melihat bahwa orangnya bukan tipe seseorang yang introvert atau terlalu tertutup. Dia tipe seseorang yang terbuka sama siapapun, baik sama pasangan, baik sama teman, sama keluarga. Orangnya juga dalam artian suka dengan kebebasan. Jadi orangnya bukan tipe seseorang yang terlalu posesif, overprotective, tapi ya dia dengan modal kepercayaan ya sudah gitu. Kita saling percaya satu sama lain, kita coba gitu. Jangan pernah membatasi kebebasan kita, karena dia berpikir gitu, cinta yang terkekang itu menimbulkan masalah baru yang nantinya bisa menjadi munculnya sebuah kecurigaan. Jadi dia memilih lebih ya udah gitu. Kita modal percaya aja, bebas gitu, asalkan saling percaya satu sama lain. Terus saya juga di sini melihat dia orangnya penuh dengan kedamaian gitu. Jadi bawaannya ketika kamu komunikasi sama dia terasa nyaman, adem. Yang semula kamu emosi, banyak masalah, banyak beban, ketika kamu mencurahkan hati atau bercerita sama dia, kamu akan menemukan ketenangan tersendiri gitu. Yang semula kamu merasa panik, merasa gelisah, merasa ragu, setelah datangnya dia, kamu nantinya akan merasa gitu ya, mendapat penyejuk jiwa. Terus aku juga di sini melihat orangnya tipe seseorang yang fokus terhadap satu hal. Kalau misalnya dia udah memiliki kamu, ya sudah gitu. Berarti fokus prioritas utama dia membangun gitu. Membangun lembah kebahagiaan bersama kamu. Jadi nggak perlu dikhawatirin kalau masalah tentang maksudnya dia sayang nggak sama kamu, cinta nggak sama kamu. Udah pasti sayang, udah pasti cinta gitu. Karena kan orangnya apabila dia udah menemukan tambatan hati, ya udah dia fokus ke depan. Kalau masalah kesetiaan di sini, walaupun banyak godaan, banyak rintangan, dan banyak juga yang merasa suka sama dia, tetapi di sini saya melihat orangnya pintar menjaga hati gitu. Jadi buat kamu misalnya masih merasa ragu sama dia, stop, jangan gitu. Karena di sini saya dapat melihat kualitas hati dia dalam mencintai pasangannya itu seperti apa. Orang yang berkomitmen sama kesetiaan. Tetapi ya sisi negatifnya dia mungkin orangnya yang di sini yang saya lihat ya, terkadang ada sedikit manjanya, tapi bukan yang manja yang over ya, manja terhadap pasangan gitu. Misal dia paling suka ketika kamu perhatian sama dia, dia paling suka ketika kamu mungkin memberikan masih itu prioritas sama dia, dia suka di seperti itu kan. Intinya tuh dia seseorang yang paling suka diperhatikan. Ya mungkin nggak semua gitu ya. Kalau misalnya buat kalian yang merasa cewek gitu, nggak semua orang cewek itu mampu dalam artian tuh apa ya, bisa memberikan perhatian sama cowoknya gitu. Terkadang kan cewek yang lebih dominan minta diperhatiin, tapi kalau dia di sini gitu, kepekaan kamulah yang harus dituntut gitu. Dia kalau misalnya dia seorang cowok, berarti dia mintanya diperhatiin gitu. Lalu bicara kalau misalnya si doi ini adalah seorang, misal gitu ya, kamu seorang cowok nih gitu, dan dia seorang cewek gitu. Kalau dia seorang cewek, di sini yang saya lihat dia tipe seseorang yang memang memiliki jiwa yang spesial, yaitu dia yang lebih perhatian gitu. Tetapi dia juga minta perhatian, tetapi yang lebih dominan di sini nantinya gitu. Si cewek ini yang banyak memberikan dominan perhatian terhadap si cowoknya. Terus aku di sini juga melihat dia tipe seseorang yang tegas gitu, walaupun dia seorang cewek gitu. Kalau misalnya dia seorang cewek gitu, dia orangnya tegas gitu. Tegas dalam artian tuh ya terkadang kan ada seseorang tuh yang mungkin walaupun mereka cowok gitu, tetapi kadang masih ada sisi childishnya. Orang ini yang berperan tegas nantinya, bukan berarti dia ingin masih itu lebih di atas kamu, bukan, tetapi memang dia memang memiliki jiwa yang strength gitu. Terus aku juga di sini melihat kalau dia misalnya seorang cowok, kalau misalnya dia seorang cewek, maaf ya, kalau dia seorang cewek, dia tipe seseorang yang memiliki wawasan yang sangat luas gitu. Oke. Terus kalau misalnya ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan sama. Di sini dia juga
bisa dibilang tuh orangnya walaupun pendidikannya itu bukan yang kayak profesor, bukan dokter, insinyur, S1 atau bagaimana gitu. Tapi aku melihat bahwa orangnya memiliki wawasan yang sangat luas sih, dan itu salah satu hal yang membuat kamu jadi tertantang suka sama dia gitu. Bisa dibilang tuh kayak wah, pendidikanmu bisa dibilang tuh yang nggak terlalu profesor, yang nggak terlalu tinggi gitu, tapi wawasan kamu cukup luas. Terus di sini yang saya lihat dia benci keramaian, dia tidak terlalu suka tempat yang rame gitu. Dia lebih suka ngobrol tuh di tempat yang masuknya tuh bukan yang terlalu berkerumun yang rame gitu, di tempat yang santai-santai aja, asalkan enak diajak untuk ngobrol berdua. Terus di sini Clarissa juga melihat bahwa orang ini yang akan dalam artian tuh apa ya? Banyak menghibur kamu ketika kamu merasa sedih, karena orang ini tuh datang seolah-olah itu kayak bak malaikat gitu ya, bak malaikat penolong yang memang hadir untuk membahagiakan ketika kamu merasa sedih. Dan Clarissa juga melihat bahwa di sini orang ini juga dalam artian tuh tidak terlalu pernah ya menganggap dia juga memiliki mungkin masa lalu yang kurang bagus, masa lalu yang kurang sehat, tapi dia tidak pernah gitu ya menyesali apa yang sudah terjadi gitu, karena dia berpikir ya sudah gitu, kita anggap saja apapun yang terjadi di masa lalu ini sebagai sebuah motivasi atau pembelajaran diri biar kita kedepannya tidak terjatuh pada lubang yang sama. Orangnya juga di sini Clarissa melihat memiliki jiwa spiritualisme yang sangat tinggi. Jadi nantinya kamu dikit banyaknya akan banyak belajar tentang masalah iman gitu, tentang masalah ilmu, bisa ilmu fikih, ilmu iman gitu, bisa tentang intinya itu kayak ya orang ini memiliki jiwa spiritualisme yang sangat tinggi itu bagaimana sih gitu, walaupun dia bukan tokoh agama tetapi orangnya itu kayak masih tinggi terhadap norma-norma keagamaan. Dan di sini Clarissa juga melihat orangnya penuh dengan kejutan gitu. Kalau untuk masalah zodiak Cancer, aku di sini tidak ada zodiak yang dominan, jadi universal semua zodiak bisa. Terus aku juga melihat bahwa orangnya seperti tadi ya, penuh dengan kejutan gitu. Jadi ya selalu ada aja hal untuk bikin kamu itu kayak merasa bahagia, merasa disayang sama dia, merasa dicintai dan dipedulikan sama dia. Karena orang ini punya 1000 cara untuk buat bikin pasangannya selalu bahagia. Terus aku juga di sini melihat di sini kan ada kartu death gitu. Kartu death itu nantinya kamu akan banyak berkorban, banyak berjuang untuk menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Yang namanya setiap hubungan kan nggak mungkin gitu ya. Aku tahulah gitu, kamu udah ngerasa seneng, udah ngedapetin dia nantinya, misalkan seperti itu. Tetapi ya kamu jalannya ke depan gitu, pasti kan juga ada hambatan dan rintangan, naik turunnya itu ada gitu. Tetapi di sini yang saya lihat, kamu nantinya akan sama-sama banyak berkorban, banyak berjuang untuk menggapai satu tujuan. Karena tujuan kamu dan dia sama, yaitu untuk menggapai sebuah kebahagiaan atau mahligai rumah tangga yang benar-benar serius. Jadi di sini nantinya kamu akan banyak berkorban dan berjuang untuk menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Terus orangnya bisa dibilang tipe seseorang yang enak diajak untuk berbagi beban pikiran gitu. Berbagi beban pikiran tuh apa sih? Terkadang kan ada seseorang walaupun kalian udah sama-sama berumah tangga gitu, tapi terkadang jalan pikiran kalian itu masih suka berpikir masing-masing gitu, antara otak A sama otak B nggak bisa jadi satu, nggak bisa sinkron, masih membesarkan ego yang ini, membesarkan pribadi yang ini gitu. Kalau orang ini tidak gitu, ya sudah, masalah kamu masalah aku juga, masalah kamu juga masalah aku juga. Jadi enak gitu untuk diajak sama-sama memikul beban pikiran. Dan Clarissa juga di sini melihat orang ini memiliki masa depan yang cukup bagus, walaupun nantinya misal kamu kenal dia gitu, dia udah ada nih yang dia capai tetapi masih belum perfect gitu. Dan nantinya setelah orang ini mengenal kamu gitu, kamu banyak memberikan supply atau support dukungan terhadap dia gitu. Karena orangnya sih tipe seseorang yang gini loh, dia nggak ingin maju secara sendirian gitu. Kalau dia maju berarti pasangannya juga harus maju. Jadi kalau misalnya kamu memiliki ide-ide bisnis atau ide-ide pemikiran apa gitu, aku yakin bahwa dia tipe sosok seseorang yang bakalan mendukung secara penuh terhadap diri kamu. Terus aku juga di sini melihat bahwa orang ini juga orang yang banyak mendoakan kamu nantinya, banyak mendoakan kamu tentang kesehatan kamu, keselamatan kamu, rezeki kamu, kelancaran kamu, apapun yang berhubungan dengan diri kamu. Terus aku juga di sini ngelihat orangnya bukan tipe seseorang yang nguluk-nguluk sih. Kalau misalnya dia seorang cowok, ya berarti
dia itu bukan tipe seseorang yang terlalu mengatur gitu, dalam artian tuh kayak kamu cocoknya ini, kamu cocoknya itu, enggak gitu, apa adanya aja gitu, natural gitu, yang penting hati kamu bersih, dia suka dan cinta sama kamu. Kalau misalnya dia seorang cewek gitu ya, dia tidak terlalu menuntut, dalam artian tuh nggak harus membahagiakan dengan materi gitu. Kebahagiaan bisa dibangun asalkan kita sama-sama selalu ada di saat kita berada di posisi apapun. Jadi seperti itu. Terus aku juga melihat di sini bahwa intinya itu kalian nanti akan banyak sama-sama belajar dari kisah kalian masing-masing gitu. Misal dia banyak belajar dari kisah masa lalu kamu, dia banyak belajar dari kamu banyak belajar dari kisah masa lalu dia. Jadi kayak sama-sama saling mengambil hikmah gitu dari apa yang udah sama-sama kalian jalani di flashback ke belakang kemarin gitu. Terus aku juga di sini melihat orangnya tidak terlalu suka dengan apa ya, dalam artian tuh gini. Oke lah gitu, kita kan saat ini ada masalah gitu, aku pergi dari kenyataan aja deh gitu. Kayaknya dia bukan tipe seseorang yang seperti itu banget gitu. Jadi kayak ya udah gitu, kalau misalnya kita ada problem, ada masalah gitu, hari ini bisa selesaikan gitu, mau ditunda kapan lagi. Dia memang tipe karakterisme seseorang yang seperti itu. Dan di sini aku coba melihat juga kartu yang versi satunya. Coba ya. Setelah sekian lama, Clarissa nggak, ya kira-kira beberapa hari ya, tidak upload video. Jadi aku berasa kangen gitu, kangen sama meja aku, kangen sama kartu-kartu aku, dan terutama kangen sama kalian nih. Jadi ya, ini sebagai bentuk rasa terima kasih aku buat kalian yang udah lama nungguin video aku ya. Baru bisa upload hari ini, tapi ya mulai dari semalam ke depan udah mulai lancar lagi. Yes. Oke. Terus orangnya juga tipe orang yang di sini aku melihat orangnya berani ya. Berani menghadapi masalah apapun gitu selagi di jalan kebenaran. Terus aku juga di sini melihat orangnya tipe orang yang nggak berjuang gitu. Dalam artian tuh kayak berjuangnya nggak setengah-setengah. Jadi ketika orangnya udah memiliki apa ya, dalam artian tuh tambatan hati, ya udah gitu, dia pasti akan banyak berjuang untuk kamu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang dalam artian tuh apa ya, tipe seseorang yang penjinak masalah yang bagus gitu. Jadi kayak sebesar apapun masalahnya gitu, dia yakin dia bisa menghadapi gitu, walaupun sepertinya terasa sulit gitu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang selalu nyariin kamu, selalu merindukan kamu, selalu kangen sama kamu. Di sini pasti terlihat. Terus juga di sini yang saya lihat, dia nantinya gitu ya, bagaikan, dalam artian tuh kayak apa ya, seorang malaikat yang dikirimkan Tuhan untuk kamu, karena nantinya kamu bakalan merasa gitu, ternyata apa yang kamu cari selama ini ada di dalam diri dia gitu. Jadi kayak di sini tuh kamu banyak nantinya tuh mengucapkan rasa syukur terhadap Tuhan gitu, yang telah menghadirkan dia di dalam kehidupan kamu. Oke, terus sekarang kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor ini ya. Kartu yang nomor 2. Oke, kita ambil kartu tarot versi pendamping, yaitu tentang siapa sih jodoh yang akan mendampingi kamu kelak. Oke. Di sini ya, Wan. Di sini 2. Oke, 3. 1, 2, 3. 4.
2 3 4. Di sini ya 5. Oke. Yaitu tentang siapa sih jodoh aku kelak gitu ya, seseorang yang akan mendampingi kamu kelak. Aku melihat bahwa dia adalah gitu ya, dalam artian tuh kayak bertolak belakang dari masa lalu kamu gitu. Bertolak belakang dari masa lalu kamu seperti apa? Yang jelas dia hadir orang baru ya, orang baru ya datang dari mana saja gitu. Bisa dari sosmed, bisa dari seseorang yang dalam artian tuh kayak orang yang belum pernah kamu kenal sebelumnya, tiba-tiba kamu kemana ketemu sama dia, kenalan, saling tukar nomor WA, saling tukar kontak, bisa jadi seperti itu. Yang jelas dia hadir di saat kamu memang benar-benar butuh sosok seseorang yang dalam artian tuh seperti dia nantinya gitu. Karena di sini tuh yang saya lihat tuh gini ya, nantinya tuh kayak dia hadir di saat oke nih gitu, udah waktunya buat kamu ini untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga gitu. Jadi dia nantinya itu bakalan hadir di saat kamu butuh dia gitu. Jadi seperti itu. Terus juga di sini aku melihat bahwa dia tipe seseorang yang memang sih tidak terlalu romantis ya, tidak terlalu romantis dan harmonis, tetapi kamu nantinya dapat melihat ketulusan, kebaikan dia gitu. Bagaimana cara dia mencintai kamu, bagaimana kesetiaan dia terhadap diri kamu. Walaupun dia bukan tipe orang yang romantis, terlalu ngulu-ngulu, harmonis gitu, tetapi orangnya mampu nih gitu. Dalam artian tuh mampu seperti apa sih gitu ya, mampu membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri gitu, dengan cara orang ini setia sama kamu, orang ini tulus dengan kamu, orang ini menerima apa adanya kamu gitu. Jadi orangnya seperti itu. Terus bisa dibilang orangnya pendiam, bukan tipe orang yang humoris gitu, tapi dikala kamu dekat dengan dia gitu, bawaannya kamu betah gitu, betah komunikasi, betah teleponan, betah chatan sama dia gitu, karena orangnya mampu bikin kamu merasa nyaman. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa kamu nantinya mungkin setelah kamu mengenal orang ini gitu, kamu nggak langsung mengeproof cinta dia gitu, walaupun kamu udah tahu sebenarnya perasaan dia bagaimana ke kamu, tapi di sini yang saya lihat kamu nggak bakalan langsung apa ya, kamu nggak bakalan langsung buru-buru menerima dia. Jadi kayak ada sedikit keraguan karena mungkin ya kamu takut apabila kamu ketemu orang yang salah lagi, kamu takut ketemu sama orang yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi kayak di sini mungkin di saat awal gitu kamu mengenal dia ada sisi keraguan tersendiri. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini orangnya mampu ya, dalam artian tuh kayak yang semula kamu udah nggak terlalu berharap sama namanya cinta sejati, cinta sejati itu udah nggak ada gitu, orang yang benar-benar tulus tuh nggak ada gitu. Nantinya orang ini mampu membuktikan gitu bahwa nggak semua orang itu sama, bahwa cinta sejati itu masih ada gitu, mungkin kita belum ketemu aja gitu. Orangnya seperti itu. Terus bisa dibilang orangnya juga tipe seseorang yang peduli gitu ya, memiliki solidaritas yang tinggi terhadap pasangan gitu. Misal ya kamu merasa galau, merasa sedih gitu, dia sontak itu langsung peka gitu, kamu kenapa sih gitu, kok nggak kayak biasanya, kamu kenapa sih gitu, kok sepertinya tuh kayak ada yang beda gitu, karena dia orangnya peka gitu. Terus aku juga di sini melihat orangnya juga memiliki apa ya, dalam artian tuh ketika dia udah menemukan orang yang dia sayang gitu, maka orang ini tuh kayak cinta dia ke kamu ini dalam banget gitu. Baik laki-laki maupun perempuan sama ya. Kalau misalnya dia seorang laki-laki ya, dia akan banyak berjuang sama kamu gitu, mencintai sampai titik darah penghabisan. Kalau dia seorang perempuan gitu, ya maka dia akan bener-bener apa ya, dalam artian tuh kayak mencoba bertahan gitu, walaupun godaannya besar, walaupun rintangannya besar gitu. Yang penting kita dapat menggapai satu tujuan, yaitu kita bisa hidup bahagia bersama orang yang dia sayang. Jadi seperti itu. Terus juga di sini aku juga melihat bahwa
Aku tahu bahwa kamu itu terkadang orangnya gampang down sih gitu, gampang down. Tapi ketika orang ini hadir gitu, saya yakin orang ini dapat membangkitkan semangat kamu lagi gitu. Ya memang gitu, terkadang kamu saat ini tuh kayak sebelum dia hadir gitu ya, kamu masih merasa kosong terkadang, masih merasa sendiri, kesepian. Walaupun sebenarnya jika kita melihat gitu, banyak seseorang yang merasa peduli sama kamu, tapi masalah hati ini gitu, kayak rasanya tuh kosong gitu. Kamu mengalami banyak kekosongan hati untuk saat ini. Tetapi buat kamu sih, saran dari aku jangan terlalu patah semangat ya gitu, karena cinta sejati itu ada. Kalau misalnya kita, ih kenapa gitu, aku udah berulang kali membuka hati untuk orang baru tapi kok belum ketemu juga, ya itu namanya belum gitu, belum saatnya buat kamu dipertemukan sama Tuhan. Karena sejatinya Tuhan udah mempersiapkan gitu ya, dalam artian tuh Tuhan udah menciptakan umatnya itu untuk saling berpasang-pasangan gitu, tergantung dari diri kitanya aja sebenarnya. Terus aku juga di sini melihat bahwa mungkin kalau masalah sisi negatif, dia orangnya frontal gitu ya, gampang marah gitu. Tapi marahnya bukan tipe seseorang yang ngambek berlama-lama. Jadi ya udah gitu. Kalau misalnya sekarang selesai, ya udah selesai gitu. Nantinya selesai gitu. Jadi kayak bukan tipe seseorang yang kayak gimana sih, tetapi ya di sini kamu harus ngertiin dia lah gitu. Harus ngertiin posisi dia, karena pada dasarnya gitu dia keras nggak bisa dikerasin juga gitu. Kalau dia keras ketemu keras gitu. Jadinya ya udah hancur gitu. Dan di sini yang saya lihat kalau sisi kelemahannya itu lebih banyak sisi positifnya sih gitu. Dia memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap kamu, keluarga kamu. Dan di sini yang saya lihat gitu, orangnya juga tipe seseorang yang sayang, peduli terhadap keluarga gitu. Jadi kayak orang ini nggak pernah menganggap gitu ya, misal gitu ya, keluarga dari kamu keluarga orang lain, bukan gitu. Keluarga kamu ya keluarga dia juga gitu, keluarga dia ya keluarga kamu juga gitu. Keinginan dia itu seperti itu. Terus di sini aku paham apa yang kalian rasakan saat ini buat teman-teman yang memilih nomor 2 gitu. Mencari cinta sejati itu bagaikan mencari jarum di dalam jerami. Mungkin gitu, yang kamu rasakan tuh seperti itu. Tetapi apabila kita lebih percaya diri dan berpikir positif, saya yakin kamu akan mendapatkan tambatan hati yang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Terus Clarissa juga melihat ya di sini, eh aku melihat bahwa intinya tuh untuk saat ini gitu, kamu sebenarnya ingin mencari pasangan, mencari jodoh, mencari seseorang yang mampu dalam artian tuh mampu membahagiakan kamu. Tapi untuk saat ini kayaknya kamu ada keraguan untuk melangkah gitu, karena kamu sepertinya masih belum siap untuk disakiti yang kedua kalinya. Jadi saran dari Clarissa sih, percaya diri aja gitu. Namanya cinta gitu, namanya jatuh cinta itu resiko gitu, resiko bahagia, resiko disakiti, itu pasti ada, tergantung bagaimana kita merasa siap dan yakin gitu. Jadi terus juga di sini ada kartu The Hierophant gitu. Untuk kamu ya, kamu orang yang bagus ya, dalam orang yang baik gitu, dalam artian kamu masih mampu bertahan gitu ya, mampu berdiri di tempat yang sebenarnya bagi kamu udah kayak, misal gitu ya, bagi orang lain tuh kayak udah nggak kuat gitu, tapi kamu masih memiliki ketebalan kesabaran yang cukup bagus gitu, sehingga saya yakin gitu doa-doa yang selama ini kamu panjatkan pasti akan didengar Tuhan gitu. Dan di sini ada kartu Ace of Pentacle, artinya Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang lebih bagus, lebih baik, lebih setia, lebih sayang sama kamu gitu, di saat memang momennya tiba. Kalau untuk saat ini gitu belum dipertemukan, ya mungkin di lain waktu dia pasti akan datang gitu. Lalu mungkin buat kalian bertanya gitu, kapan sih jodoh aku datang? Ya ditunggu saja gitu. Kayaknya dalam waktu dekat ini juga pasti akan ada seseorang yang bakalan berkomunikasi sama kamu, atau bahkan bisa saja gitu saat ini kamu sudah berkomunikasi sama dia gitu. Cuman kan di sini kamu kayak masih ada rasa ketakutan gitu, masih belum yakin apakah dia atau orang lain gitu. Saran dari saya sih, ya coba gitu, kita lebih menelisik, diteliti lagi gitu, dia seperti yang saya sebutkan atau tidak gitu. Kalau misalnya dia seperti apa yang saya sebutkan, ya bisa saja gitu dia adalah orang yang bakalan mendampingi hidup kamu. Terus aku juga di sini melihat bahwa orangnya juga ringan tangan ya gitu. Jadi misal gitu kamu ada kesulitan gitu, kamu sebisa mungkin jangan sungkan-sungkan sama dia gitu. Pasti dia bakalan banyak membantu kamu, dikit banyaknya pasti banyak gitu ya, banyak membantu kamu. Terus orangnya juga mampu bersikap adil gitu, mampu bersikap adil terhadap siapapun. Waktu untuk pekerjaan, waktu untuk kamu, waktu untuk keluarga dia. Terus orangnya juga tipe seseorang yang serius ya, yang saya lihat. Jadi orangnya sih tidak ingin gitu menjalin hubungan itu hanya digunakan untuk have fun, kesenangan, karena bukan itu yang dia cari. Yang dia cari adalah kesetiaan gitu.
Terus di sini aku juga melihat buat kamu sih jangan terlalu terpuruk terlalu lama ya gitu. Karena kalau terlalu lama ya takutnya kita nggak siap-siap nih gitu menerima kehadiran orang baru. Lebih baik buat kalian semuanya selalu berpikir positif, yakin bahwa Tuhan pasti akan membukakan jalan kemudahan buat kamu bertemu sama Dia. Terus di sini ada kartu The Hierophant ya, buat kamu sih perbanyak berdoa untuk saat ini karena itu adalah jalan yang terbaik. Berdoa aja, maksudnya usaha aja tanpa berdoa itu nggak fair rasanya. Terus juga di sini aku melihat ada kartu ini ya, Ace of Pentacle. Di sini yang saya lihat tuh, walaupun memang saya paham gitu, saat ini mungkin kamu terjebak dalam situasi yang sulit. Terjebak dalam situasi yang sulit tuh dalam artian ya mungkin banyak yang deketin kamu, tapi kayaknya yang serius itu masih jauh deh gitu. Jadi buat kamu nggak usah berkecil hati gitu. Saya yakin di antara yang paling baik pasti ada pilihan yang baik. Terus aku juga di sini melihat bahwa sebenarnya banyak ya keinginan besar buat kamu gitu. Keinginan besar, keinginan dan harapan yang cukup besar. Akan dalam artian tuh kayak menemukan seseorang yang bener-bener pas, sesuai, bisa ngertiin kamu gitu. Kayaknya kamu sangat berharap akan hal itu. Jadi ya, berambisi sih boleh, tapi jangan terlalu yang menggebu-gebu. Dalam artian tuh apa? Kalau kamu terlalu berambisi yang maksudnya tuh yang abnormal, yang terlalu berambisi kayaknya, wah nih usia aku udah segini nih, wah maka aku cepet-cepet nih harus cari pendamping hidup gitu. Takutnya apa? Kamu salah langkah dalam memilih gitu. Lebih baik santai saja, nikmati alur yang sudah diberikan Tuhan. Kalau memang dia jodoh kamu gitu ya, nggak perlu waktu lama lagi gitu, pasti kalian bahkan cepat-cepat dipersatukan. Terus Clarissa juga melihat di sini ada kartu Three of Cup gitu. Three of Cup tuh yang artinya di sini kan ada menggambarkan tentang sebuah pesta. Artinya ya dia adalah seseorang yang nantinya benar-benar bisa bikin kamu bahagia, yang akan mewujudkan keinginan kamu selama ini gitu. Keinginan kamu selama ini kan dalam artian tuh kayak kamu nggak ingin gitu mencoba buka tutup baru gitu. Buka tutup baru tuh apa sih gitu? Artinya tuh ya udah tutup buku lama, buka lagi orang baru, terus putus lagi, buka lagi yang baru gitu. Kamu udah capek sebenarnya seperti itu. Karena yang kamu cari itu yang penting tuh satu aja, yang penting bisa setia sama kamu, bisa bikin bahagia kamu gitu. Terus di sini ada kartu Three of Swords juga. Yes, ada kartu ini ya, Ace of Swords, ada kartu Queen of Pentacle. Yes, dari kartunya aku lihat. Di sini memang kayak tantangan terbesar yang harus kamu buang sebenarnya. Kamu nggak boleh takut disakiti, kamu nggak boleh takut sakit hati gitu. Karena yang menjadi penghambat kamu sebenarnya gini loh, kamu sebenarnya tuh kayak ingin gitu mendapatkan sebuah pasangan hidup, tetapi kamu kayaknya masih belum merasa siap untuk disakiti dan dikhianati lagi gitu. Jadi buat kamu sih harus selalu berpikir positif. Terus juga di sini ada kartu Ace of Swords gitu. Ace of Swords di sini menggambarkan tentang ya cinta itu ada dua, bagaikan mata pisau gitu. Terkadang bisa untuk melindungi kamu, terkadang bisa melukai kamu sendiri gitu. Tapi sebagaimanapun juga ya kita harus pintar-pintar dan selektif lagi dalam memilih, biar cinta itu bisa menjadi pelindung gitu. Pelindung di saat kita merasa sedih, pelindung di saat kita butuh seseorang untuk pendamping gitu. Terus juga di sini aku melihat ada kartu Queen of Pentacle. Kartu Queen of Pentacle di sini itu menggambarkan tentang ya, di sini kan ada seorang yang duduk di pelaminan. Ini baik laki-laki maupun perempuan tuh sama. Ya kayaknya dalam waktu dekat ini keinginan kamu bakalan terwujud bersama dia. Dalam artian tuh ya nggak harus langsung merit lah. Setidaknya itu kayak seseorang yang selama ini kamu cari-cari atau kamu harapkan itu sepertinya bakalan datang. Terus juga di sini yang saya lihat kayaknya kamu dan dia nggak butuh waktu lama-lama lagi buat adaptasi gitu. Karena orangnya walaupun dia walaupun dia nggak banyak bicara, orangnya nggak banyak humoris, orangnya nggak terlalu romantis, tapi yang saya lihat aku dapat melihat energi kesungguhan dari dia. Terus di sini ada kartu Three of Cup, sama tapi energinya berbeda. Three of Cup di sini tuh kayak
ya mudah-mudahan sih gitu, aku berharapnya itu lebih seneng gitu ya, lebih cepat lebih seneng gitu ya. Kayaknya kamu dan dia nantinya tuh satu pemikiran gitu, satu pemikiran dan satu tujuan, yaitu ingin membangun gitu ya, ingin membangun mahligai rumah tangga yang bener-bener bisa saling membimbing gitu ya, untuk menjadi pribadi yang lebih bagus dan saling mensupport satu sama lain. Oke. Dan sekarang coba kita lanjut buat teman-teman semuanya yang tadi memilih kartu nomor 3. Oke. Di sini buat kartu yang nomor 3. Oh my god, ya ampun. Oke. Yaitu tentang siapa sih gitu. Jodohku nanti, jodoh yang akan mendampingi kamu kelak gitu. Yes. One. Oke. 2. 3. 4. Sini 5. Yes. Yaitu siapa sih gitu ya jodoh yang akan mendampingi kamu kelak. Yang jelas di sini ciri-ciri fisiknya mungkin ini bisa universe ya. Jadi kayak nggak terikat gender juga, baik laki-laki maupun perempuan sama. Terus di sini yang saya lihat kalau umur sih bisa jadi dia lebih tua, bisa jadi dia lebih muda, bisa jadi dia seumuran kamu. Yang jelas di sini yang saya lihat ya, dia tipe seseorang yang romantis, harmonis. Terus orangnya juga bisa dibilang penuh dengan kejutan. Orangnya juga tipe seseorang yang tidak ingin membebani pasangannya. Dalam artian tuh apa sih gitu. Terkadang kan ada seseorang tuh yang kayak dia punya masalah besar, dia curhat menceritakan tentang masalah yang dialami sama orang yang dia sayang gitu. Tapi kalau orang ini tuh bukan maksud dia untuk tidak terbuka, tetapi maksud dia terbesarnya adalah dia tidak ingin pasangannya juga merasa terbebani. Terus aku juga di sini melihat orangnya nanti sepertinya gitu, kayaknya kamu dan dia itu nggak butuh waktu lama-lama lagi juga gitu buat pendekatan, karena bisa dibilang tuh yang dia cari selama ini gitu bukan untuk mencari kekasih tapi untuk mencari pendamping hati. Terus juga di sini kalau misalnya dia seorang laki-laki ya dia nantinya itu langsung kayak berharap gitu ya, pengen menjadi seorang ayah untuk anak-anakmu kelak gitu. Kalau misalnya dia seorang cewek gitu ya dia berharap kamu menjadi ayahnya nanti gitu, ayah dari anak-anaknya kelak. Terus aku juga di sini melihat yang jelas orangnya mampu bikin kamu merasa nyaman, orangnya mampu mengimbangi kamu gitu. Misal kamu kan orangnya terkadang ada rasa yang kayak gampang marah, gampang cemburu, gampang emosi. Nah setelah dia datang gitu, setelah dia hadir, entah kenapa gitu, orang ini tuh kayak seolah-olah membawa energi kedamaian di dalam diri kamu. Terus aku juga di sini melihat orangnya juga tipe seseorang yang memiliki masa depan yang cukup bagus gitu. Jadi ya memang orangnya memang yang dia cari selama ini tuh bukan untuk mencari kesenangan, jadi untuk mencari pendamping hidup gitu. Jadi ya segala sesuatunya tuh udah merasa tersiapkan gitu, baik materi, baik mungkin dari segi tempat tinggal atau bagaimana, dia udah merasa siap gitu. Terus orangnya juga bertanggung jawab gitu, bertanggung jawab dalam dengan siapapun gitu, baik dengan pekerjaan, baik dengan pasangannya gitu. Walaupun nanti kamu belum bekerja gitu, misal kamu seorang misalnya kamu seorang perempuan nih ya gitu, misal kamu seorang perempuan ya berarti dia kayak mencoba gitu ya memberikan rasa tanggung jawab terhadap kamu, misalnya kayak memberikan kamu uang gitu untuk kamu yang mengelola gitu. Kalau misalnya dia seorang cowok gitu, kalau misalnya kamu seorang cowok gitu ya berarti kayak orang ini tuh kayak gini loh, mampu memberikan arahan gitu, coba dong gitu duitnya aku bantu pegangin gitu biar kamu nggak boros-boros amat, biar kamu lebih menghargai uang lagi gitu. Karena kalau di sini aku melihat energinya gitu, kalau misal kamu seorang cowok gitu, kamu itu tipe seseorang yang nggak terlalu bisa mengontrol keuangan gitu. Mana yang kamu suka ya udah gitu, tanpa berpikir panjang kamu ambil tindakan gitu. Padahal
di sisi lain gitu, terkadang ada sesuatu hal tuh yang buat kamu itu kayak merasa merasa apa ya, mikir lagi gitu, wah kenapa sih uang yang seharusnya aku pakai untuk ini kok aku belikan ini gitu. Dan kalau buat kalian semua yang merasa cewek gitu, kamu juga tipe seseorang yang kayaknya ya kamu gampang tergiur sih gitu, tapi kamu masih bisa menghandle keuangan kamu gitu. Terus aku juga di sini melihat dia seseorang yang bener-bener apa ya, dalam artian tuh kayak pekerja keras di sini yang saya lihat gitu. Jadi dia itu tipe orang yang banting tulang untuk eh masih itu untuk kesiapan gitu ya, membahagiakan keluarga di masa depannya dia nanti. Jadi nggak ingin nih gitu. Jadi kayak udah deh gitu, cukup yang sengsara aku aja gitu. Jadi buat nantinya gitu, anak istri aku nantinya biar tidak menderita gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa eh orangnya juga nggak suka sih, dalam artian tuh nggak suka, terlalu suka keributan gitu. Kamu kan terkadang seseorang yang paling bisa manting-manting keributan sama dia, tapi sebenarnya bukan itu yang dia inginkan. Untungnya gitu, dia orangnya bisa ngertiin dan ngimbangin kamu gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa ya, hmm, orang ini juga bisa dilihat ya langkah keseriusan gitu. Langkah keseriusan itu apa sih gitu, walaupun nantinya kamu bener-bener belum jadian sama dia gitu, tapi kamu mampu melihat gitu rasa tanggung jawab dia yang besar terhadap diri kamu itu kayak apa. Terus dalam artian pengorbanan dia ke kamu ini seperti apa, walaupun dia nggak ngomong gitu, saya serius sama kamu, saya tulus sama kamu gitu, kamu dapat merasakan gitu energi atau getaran bahwa dia ini orang yang baik, orang yang selama ini sedang kamu cari. Terus juga di sini, hmm, orangnya juga tipe orang yang pasti gitu. Orang yang pasti itu apa sih? Terkadang kan ada seseorang yang dia udah milih A, tapi kayak terkadang dia pikirin lagi gitu. Pikiran yang kayak ini bener nggak ya? Ini bener nggak ya? Atau aku pilih yang ini atau aku pilih yang itu? No, karena dia orangnya memiliki prinsip gitu, memiliki prinsip hidup. Jadi ya udah gitu. Dia udah memilih A ya berarti ya udah seterusnya bakal menjadi hubungan dengan yang A gitu. Terus juga di sini ada kartu The Fool gitu. Kartu The Fool ini adalah orangnya juga tipe seseorang yang tidak pernah gitu ya membahas kesalahan di masa lalu dibawa di masa yang akan datang gitu. Karena ya sudah gitu, yang lalu biar berlalu gitu. Kita nggak perlu dalam artian tuh mengungkit gitu ya masa lalu dibawa ke masa yang akan datang gitu. Karena itu akan menimbulkan permasalahan baru yang lebih dalam lagi gitu. Karena dia bukan tipe seorang yang seperti itu. Aku juga melihat bahwa dia tipe seseorang yang penuh dengan pertimbangan. Jadi setiap langkah, setiap hidupnya dia, setiap alur jalan hidupnya dia gitu, selalu dia pertimbangkan gitu. Ini udah bener nggak? Ini salah nggak? Ini bagaimana gitu. Jadi orangnya yang seperti itu. Dan aku juga melihat bahwa di sini kamu nantinya itu akan dalam artian tuh kayak menghadapi situasi yang cukup besar juga. Jadi mungkin sebelum kamu menikah gitu, dalam artian tuh ya memang ini ujian dari Tuhan gitu. Apakah kamu berdua bisa melewati atau tidak gitu. Karena halangan dan rintangannya untuk kamu menyebut kebahagiaan tersebut juga besar gitu. Tetapi saya yakin bahwa kalian berdua bisa melewati. Terus aku juga di sini melihat bahwa di sini tuh ada sebuah apa ya, dalam artian tuh kayak kamu nantinya itu akan banyak gini loh, banyak mengerti tentang arti sama-sama berkorban, sama-sama berjuang untuk menggapai satu tujuan gitu. Karena keinginan dia itu kayak gini loh, jangan pernah gitu ya aku aja yang berjuang kamunya tidak, jangan pernah kamu doang yang berjuang dianya tidak gitu, harus sama-sama berjuang untuk menggapai satu tujuan yaitu kebahagiaan. Terus aku juga di sini melihat bahwa nantinya kamu pasti akan bingung gitu, padahal di saat seperti ini terkadang kamu kayak berharap oke lah aku ingin mencari seseorang itu yang benar-benar bisa merit, bisa bagaimana, bisa begini, bisa begitu gitu. Tapi setelah mungkin kayak menjelang hari H gitu, kamu nantinya itu kayak ada pemikiran yang kayak bener gak sih gitu aku bakalan merit sama dia gitu, atau aku mikir karir aja atau bagaimana gitu. Tapi saya yakin bahwa apapun nanti yang kamu pilih itu adalah pilihan yang tepat. Itu juga di sini ada kartu The Fool. Ya sebenarnya sih kalau misalnya dia memberikan sebuah tawaran baru, misalnya ajak kamu merit atau dia minta kamu meritin gitu, misal dia seorang laki-laki mau perempuan gitu ya, menurut saya sih itu adalah merupakan sebuah apa ya, tawaran yang tepat sih. Jadi sebisa mungkin tuh jangan ditunda gitu, ambil aja kesempatan, nggak datang dua kali gitu, apalagi seseorang yang selama ini kamu cari. Terus aku juga di sini melihat bahwa sebenarnya ya memang gitu kamu itu terkadang ada sebuah pikiran tuh yang membuat kamu merasa bimbang, tapi coba buat kamu itu
lebih dalam artian tuh kayak kamu minta pendapat sama Tuhan terlebih dahulu gitu. Setelah itu pasti kamu akan menemukan jalan pikiran gitu. Tuhan pasti memberikan petunjuk langkah mana yang menurut kamu itu benar gitu. Jadi ketika kamu kayak merasa bimbang seperti itu, lebih baik kamu nggak usah langsung banyak banyak bacot, banyak komentar gitu. Kamu langsung berdoa meminta pendapat sama Tuhan gitu. Dan pasti kayak Tuhan pasti kayak kamu nanti di antara dua pilihan tuh ada suatu hal tuh yang membuat kamu merasa yakin. Berarti itu adalah pilihan yang ditunjukkan sama Tuhan, pilihan yang tepat gitu. Terus kita coba lagi lihat. Wah, nangis ya. Kita coba. Yes, di sini ada kartu Five of Pentacle. Terus ada kartu Justice. Kalau di sini zodiak yang lebih powerful Libra, terus sama Libra sama Libra yang mendominan. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa ya. Tapi yang kayak lebih strong gitu, kayaknya yang berefek paling gede gitu. One, two, three, four, five. Oke. Terus orangnya juga tipe seseorang yang gini ya, dalam artian tuh kayak orang yang mampu menumbuhkan rasa cinta kamu kembali. Yang semula kamu udah gak percaya sama yang namanya cinta, setelah dia hadir dan datang gitu, maka kamu lebih percaya diri lagi menjalani hidup masa depan bersama dia. Terus juga di sini ada kartu Justice gitu. Kartu Justice itu yang artinya menggambarkan tentang intinya tuh dia adalah orang yang tepat, orang yang selama ini kamu cari gitu. Terus di sini ada kartu Knight of Wands gitu. Kartu Knight of Wands tuh yang artinya ya aku dapat mampu menarik energi ya, bahwa nantinya semakin lama cinta kamu ke dia ini semakin kuat, semakin tumbuh dan berkembang. Dalam artian tuh kayak ya nantinya kamu dihadapkan sama beberapa masalah yang cukup gede gitu. Kamu akan tahan dalam menghadapi rintangannya gitu. Terus aku juga di sini melihat ada kartu Three of Cup gitu. Kartu Three of Cup di sini menggambarkan tentang orang ini juga tipe seseorang yang paling enak diajak untuk berdiskusi gitu. Jadi ya misal gitu, kamu kan terkadang dihadapkan sama beberapa masalah, beberapa hal gitu. Itu yang membuat kamu itu kayak cukup merasa bingung gitu. Aku bingung sama keputusan aku. Keputusan yang tepat itu yang mana sih gitu. Nah, ketika kamu mencoba meminta solusi dari dia, saya yakin dia mampu memberikan jalan atau solusi yang terbaik. Yang semula kamu masih merasa bimbang, masih merasa ragu gitu. Setelah kamu curhat atau cerita sama dia, saya yakin dia mampu memberikan arahan gitu. Wah, sebaiknya kamu ambil yang ini karena ini tuh yang seperti ini gitu. Kamu ambil sebaiknya itu yang seperti itu, kan seperti itu akan seperti ini gitu. Terus aku juga di sini ada kartu Four of Wands gitu. Kartu Four of Wands tuh yang artinya ya walaupun nantinya kebahagiaan yang kamu dapatkan nggak langsung wah gitu, tapi kamu nantinya itu banyak mengerti tentang arti kebersamaan gitu. Yang mulai kamu sama dia nantinya yang benar-benar kayak mulai dari nol gitu sampai kamu merasa punya apa-apa gitu. Di sini nantinya kamu akan merasakan sesuatu hal tuh yang kayak antara kamu dan dia itu kayak bener-bener sama-sama berkontribusi gitu untuk kebahagiaan hubungan kalian berdua. Jadi seperti itu. Dan orangnya sih paling enak ya gitu. Kalau misalnya kamu seorang cowok gitu ya, berarti dia ceweknya enak diajak untuk dalam artian tuh hidup senang, hidup susah, berjuang bareng gitu. Kalau misalnya kamu seorang cewek gitu ya, dia tipe seseorang yang dalam artian tuh bagaimana ya, orang yang benar-benar bertanggung jawab penuh gitu ya untuk mewujudkan keinginan pasangannya. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat kalian semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang mendapatkan notifikasi pertama kali. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Oke, mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat selalu ya. Dadah, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. See you.